Lo nyadar gak sih kalau sekarang banyak orang yang mungkin kesulitan dalam menikmati hidup? Untuk menikmati hidup, beberapa menganggap bahwa lo harus mempunyai pencapaian karir bagus, pendidikan tinggi, dan materi yang melimpah. Ada tingkatan-tingkatan hidup yang wajib lo gapai dalam perjalanan lo bertumbuh dan bertambah usia. Padahal mencapai kesuksesan yang sempurna itu lumayan susah. Nah, Alain de Botton berhasil menemukan solusi atas keresahan yang kita semua rasakan. Ia memberikan suatu pandangan baru mengenai makna hidup yang lebih bahagia untuk dijalani. Alain menawarkan metode hidup biasa aja yang bisa diterapkan oleh semua orang. Menurut Alain, ada 3 sumber masalah utama yang membuat kita semua tidak bisa menikmati hidup secara utuh. Siapa itu Alain de Botton? Alain de Botton merupakan seorang filsuf dan penulis asal Inggris yang lahir di Swiss 20 Desember 1969 silam. Alain banyak menerbitkan buku bertema kontemporer seperti perjalanan hidup, hubungan, pekerjaan, sastra, dan lain-lain. Tulisannya dikenal sebagai Philosophy of Everyday Life karena dianggap relevan dalam menggambarkan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Buku-bukunya telah menjadi buku terlaris di 30 negara, bahkan salah satu buku Alain berjudul Essays in Love telah terjual sebanyak 2 juta kopi. 3 masalah utama yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari saat mengisi acara di TED Talks. Alain membicarakan 2 masalah utama yang sering dihadapi oleh masyarakat saat ini. Ia mengatakan bahwa masyarakat di era sekarang tengah mengalami krisis dalam kehidupannya. Berikut akan gue jelaskan. Hidup dalam masyarakat yang kurang apresiatif. Saat ini banyak orang yang kesulitan menikmati hidup karena mengalami krisis dalam berkarir. Padahal menurut Alain mencari pekerjaan di zaman sekarang sebenarnya tidaklah sesulit zaman dulu. Kebanyakan dari kita terlalu memikirkan model karir yang baik dan sempurna agar dipandang baik di masyarakat. Akibatnya kita tidak pernah tenang karena merasa dibayang-bayangi oleh kekhawatiran soal pencapaian karir. Sebenarnya letak masalahnya bukanlah pada pencapaian karir itu, melainkan kita yang hidup di masyarakat yang terlalu angkuh atau sok. Mengapa bisa disebut angkuh? Alain menjelaskan bahwa banyak orang di sekitar kita yang terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa tahu sepenuhnya tentang diri kita. Misalnya, ketika lo lagi ngobrol sama teman-teman di suatu tempat, kemudian muncul pertanyaan yang sering banget ditanyakan kayak lo kerja apa? Atau sekarang lo kerja di mana? Lalu lo menjawab pekerjaan yang mungkin gak sesuai sama ekspektasi mereka, bisa jadi lo akan digunjing bahkan diasingkan. Padahal belum tentu mereka tahu kerja keras yang udah lo lakukan buat memperjuangkan karir masa depan. Kurangnya kasih sayang. Salah satu penyebab orang mengalami krisis berkarir adalah kurangnya kasih sayang dari orang terdekat. Alain mencontohkan ibu sebagai orang terdekat yang seharusnya mendukung karir anaknya malah berakhir sebaliknya. Dewasa ini banyak tuntutan yang diberikan oleh para ibu kepada anak-anaknya. Keluarga yang harusnya menjadi tempat bersandar dari pahitnya hidup terkadang malah memberikan beban yang lebih berat. Tuntutan yang ada akhirnya membuat kita semakin memperhatikan pencapaian karir. Bahkan sekarang ini, kita tengah hidup dalam era materialistis di mana definisi kebahagiaan dikaitkan erat dengan urusan materi. Ibaratnya, kalau lo ingin mendapat pengakuan dari orang lain, berarti lo harus punya banyak uang. Jadi, bisa saja orang di luar sana yang punya rumah mewah dan mobil bagus itu sebenarnya hanyalah orang yang rapuh dan haus akan kasih sayang. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan untuk mendapat kasih sayang itu adalah punya materi yang melimpah. Cara hidup biasa aja ala Alain de Botton. 3 masalah utama yang udah Alain sebutkan tadi bisa lo jadikan acuan untuk mencari makna kesuksesan. Faktanya untuk menjadi Bill Gates, Elon Musk, atau Steve Jobs itu sebenarnya kemungkinannya sangat kecil. Kebanyakan dari kita nantinya akan menjalani hidup biasa aja, dan hidup biasa aja itu ternyata indah banget. Memahami arti kata cukup. Banyak orang merasa hidup biasa aja itu nggak cukup. Padahal menurut Alain hidup biasa aja itu sebenarnya luar biasa karena kita belajar sebuah arti kata cukup. Menjalani hidup dengan biasa aja juga nggak selamanya buruk karena di era sekarang segala hal bisa lo dapatkan dengan mudah. Hal ini selaras dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Lakukan sesuatu bukan atas dasar orang lain. Semua akan kembali pada diri masing-masing. Kalau memang lo punya ambisi yang besar terhadap sesuatu, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Semisal lo merasa punya ambisi yang terlalu besar, malah menghilangkan jati diri lo, jangan-jangan memang apa yang selama ini lo kejar itu bukan keinginan terdalam lo.
Makanya lo merasa tidak bisa menikmati hidup dengan baik. Lo hanya melakukan itu untuk mendapat pengakuan dari orang lain, jadi hiduplah dengan keyakinan yang lo pegang. Jadi walaupun sederhana, dalam hidup kita tetap bahagia dan jangan lupa selalu bersyukur ya. Terima kasih.